Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Fitra Mkom, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Sibirin Jambi. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-13 untuk mata kuliah dasar pemrograman. Nah, pada pertemuan 13 ini kita akan membahas mengenai apa yang dinamakan Graphical User Interface atau GUI. Nah, untuk mempelajari GUI atau Graphical User Interface dalam program Java, mahasiswa diharapkan mampu memahami fungsi, jenis-jenis GUI dan mempraktekkan cara menggunakan Graphical User Interface dalam Java. Nah, langsung saja. Untuk Graphical User Interface atau GUI ini sangat penting juga kita ketahui bahwasannya sebenarnya tanpa mempelajari tentang GUI ini sebenarnya Anda masih tetap bisa membuat suatu program tetapi program tersebut akan kelihatan tidak menarik dan tidak nyaman digunakan bagi para user Sifatnya juga jika kita tidak menggunakan GUI pada saat ini sifat programnya tidak user friendly tidak mudah digunakan. Makanya kita harus menggunakan sistem GUI ini. Tapi rata-rata pada saat ini semua aplikasi atau program sudah menggunakan sistem GUI Nah, kemudian Java menyediakan banyak tool seperti abstract, windowing, toolkit dan swing untuk mengembangkan aplikasi GUI yang interaktif Nah, kalau kita ketahui kalau kita buat coding kemudian kita jalankan menggunakan DOS itu bentuknya belum GUI tetapi masih menggunakan teks untuk command line-nya untuk menampilkan hasil dari output program yang kita jalankan. Tetapi jika sudah menggunakan GUI maka tampilannya itu lebih menarik seperti misalkan kita berbelanja misalkan di situ ada tombol pesan atau beli barang. Nah, itu adalah bentuk dari GUI Nah, tidak harus kita mengetik coding sehingga program itu mudah digunakan. Nah, untuk orang awam itu sangat membutuhkan GUI ini. Sebenarnya orang programmer tanpa GUI itu bisa dikatakan bisa kita jalankan program yang kita buat. Tapi saat ini rata-rata kita menggunakan software atau pengembangannya menggunakan GUI. Jadi sangat penting kita mempelajari GUI ini. Oke untuk dasar pemrograman pada Java kita akan kenalkan sedikit untuk seputar GUI ini. Nah, beberapa GUI diantaranya bentuknya adalah seperti label, text field, text area, button Nah, button ini seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita pesan barang, ada klik tombol pesan atau masukkan keranjang. Nah, ini adalah bentuk dari GUI button Kemudian bentuk checkbox checkbox group, choose list, kemudian scroll bar. Banyak dan lain-lain. Ini salah satu. Nah, kalau text field tempat kita input, misalkan masukkan nama, masukkan password. Nah, itu bentuk dari text field begitu Nah, untuk contoh kodenya seperti ini kira-kira yang akan kita buat. Untuk tugas latihannya kita akan buat seperti ini Ini adalah bentuk dari label bisa ini text view, ada ini adalah button. Nah, untuk awal ini silakan nanti buat latihannya setelah mengerjakan ini silakan buat ini. Ini nanti didesain tidak sama persis seperti ini tidak jadi masalah. Bentuknya vertikal juga tidak masalah kalau belum bisa seperti ini. Misalkan nilai 1 langsung nanti di sini ada fill
text fill-nya langsung bisa ya. Nah, begitu. Untuk mengerjakan ini, silahkan kerjakan ini terlebih dahulu ya. Kita akan contohkan ini ya. Ini sudah saya siapkan codingnya, nanti outputnya apa ya. Nah, kalau kita lihat, kita langsung saja buka Visual Studio Code-nya, sudah saya buat. Saya akan jelaskan apa fungsi-fungsinya ya. Kita akan coba outputnya bagaimana, kita akan lihat ya. Nah, di sini adalah contoh kode GUI. Di sini kita akan pakai yang pertama checkbox, text fill, dan button. Jadi yang tiga ini ya. Ada checkbox, ada text fill, ada button. Tiga ini ya. Oke. Nah, langsung saja silakan buka Visual Studio Code-nya. Di sini saya sudah pertemuan 13 ya. Pertemuan 13. Di sini silakan nanti buat klik kanan file buat ya seperti yang ada di sini. Codingnya silakan diketik ya. Jangan lupa yang pertama kelasnya ya, komponen GUI.java ya, begitu. Nah, setelah itu di sini di PowerPoint-nya ya. Di sini kelas ya, ini boleh ditambahkan public ya. Boleh, tidak jadi masalah ya. Nah, di sini yang pertama nanti setelah dibuat kelasnya otomatis nanti ada public class komponen nanti ya akan ada kelasnya ya, komponen GUI ini. Dirubah seperti ini. Yang pertama nanti diimpor juga, impor Java Swing ya. Nah, kemudian yang kedua impor Java AWT. Nah, seperti ini saja, ikutin. Kemudian di sini public class komponen extend jframe ya. Nanti saya akan jelaskan jframe-nya bagaimana ya. Yang selanjutnya di sini ada checkbox, text fill, dan button ya. Nah, supaya mudah saya menjelaskan ya. Saya akan tampilkan terlebih dahulu dari hasil coding ini ya. Nah, nanti gampang ya, tahu maksudnya kalau sudah outputnya sudah kelihatan. Nah, untuk menjalankannya sudah ini ditulis ya. Sama sebenarnya ya, untuk program ini bisa kita jalankan melalui ini langsung ya. Dengan catatan software untuk Java di Visual Studio Code-nya pendukungnya sudah terinstall dengan baik. Tidak harus menggunakan CMD ya. Tapi kalau sudah terbiasa menggunakan CMD silakan. Saya akan coba menjalankannya langsung di sini ya. Kalau berhasil ya, kalau tidak berhasil kita kembali menggunakan CMD ya. Mungkin ada beberapa tool pendukung belum terinstall dengan baik. Kita coba runkan ya. Nah, di sini ini kadang-kadang masalahnya ya. Kita oke, sukses ya. Ikutin saja. Lama ya. Tidak perlulah seperti itu, berarti kita harus manual ya. Saya buka CMD-nya, kita buka CMD-nya saja, CMD. Ya, di sini kita sama di D ya. Kemudian kita buka dasar Java ya. CD pertemuan 13. Oke. Kemudian kita buat kelasnya terlebih dahulu Java, kemudian komponen GUI .java. Enter. Oke, sudah, kelasnya sudah ya. Kita jalankan tanda panah ke atas, kita hilangkan C-nya. Kita delete saja, enter. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya ya dari coding yang ada di sini ya. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Yang kotak putih ini, yang semuanya ini dari sini ya, program GUI ini ya, di sini itu namanya prem ya, prem itu prem ya. Nah, kemudian yang ada di isinya di dalam prem ini ada namanya adalah
Yang pertama ada checkbox ya. Kemudian kita buat name-nya adalah cek pilihan ya. Boleh sesuai dengan keinginan kita. Misalkan begitu ya. Text field ya, isikan nama kita misalkan. Button kita kirim. Nah, itu dari untuk checkbox-nya. Kemudian untuk apanya? Frame-nya ini untuk pembuatan ukurannya di sini ya. Yang pertama itu ada set location. Jadi ketika ditampilkan, apakah dia sisi kiri, kanan, dia akan tertuju pada location ini. Mau 200, 300, misalkan silakan ya. Nah, begitu. Itu untuk set location. Nah, untuk size-nya, itu ukuran frame-nya, ini bisa kita besarkan. Coba perhatikan sekarang bentuknya seperti ini ya, 600 dikali 450. Kalau saya kecilkan lagi misalkan ya, bisa misalkan ini saya jadikan 400 ya, di sini saya jadikan 250 misalkan ya. Nah, Ctrl S kembali kita jalankan ya, enter. Kemudian dia mengecil frame-nya ya, yang dimaksudnya frame ini layar putih ini ya. Nah, itu untuk ukuran frame-nya ya. Nah, ini untuk frame exit on close ya, kalau on close gitu ya. Nah, oke, setelah itu kita buat objek untuk mengkondisikan ini ya, berapa besarnya, berapa kecilnya ya. Nah, di sini ya menggunakan objek ini. Objek ini variabel ya, menggunakan void ya gitu. Nah, silakan yang pertama get content panel layoutnya ya, kita akan menentukan ukuran dari besar atau kecilnya layout ini ya. Nah, silakan ini coba satu variabelnya ini berarti ya. Ambil teks txt1, txt ini berarti ya. Kemudian bt adalah button ini. Nah, ini dibuat ya. Boleh sesuai dengan ini, boleh nanti dirubah-rubah, tidak jadi masalah ya. Nah, yang terakhir adalah setelah kita buat itu ya, kondisinya sudah betul ya. Nanti barulah kita buat panggil ya. Nah, ini komponen GUI ini adalah ini ya, kelasnya. Kita panggil kelasnya, kita buat variabel baru, bebas, set new komponen GUI ya. Nah, komponen GUI ya. Kemudian kita panggil objeknya ini. Maka komponen GUI ya, objeknya akan ditampilkan seperti yang terlihat pada layar ini ya. Tetapi ini masih ada kelemahan, belum bisa kita apa-apakan ya. Insya Allah next ke depan kita akan pertemuan ke-14 dan 15 kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana nanti ketika kita isi data ini, misalkan data ini high misal, ketika kita kirim dia ada aksinya atau ada actionnya ya, akan menampilkan pesan kembali misalkan high di tampilan yang berbeda atau tampilan selanjutnya. Itu kita akan belajar mengenai materi lanjutan yaitu action. Nah, begitu kira-kira untuk GUI ya, Bu. Lebih menarik bukan? Insyaallah ya. Nah, untuk perkenalannya sepertinya untuk dasar, untuk GUI itu saja. Nanti silakan dibuat latihannya ya. Latihannya kira-kira seperti ini. Nanti ada nilai, ini bisa menggunakan label, ini text field, ini sama ya. Nanti kita akan misalkan nilai 1, 2, nilai 2, 3, maka jumlahnya kita akan proseskan, maka dia akan mengeksekusi itu ya. Tidak nanti tidak menggunakan input keyboard yang di JFCN file atau scanner ya. Programnya malah lebih hidup ya. Nah, itu saja mungkin untuk GUI-nya. Silakan dicoba untuk tutorial atau materi untuk pertemuan ke-13 mengenai GUI. Semoga manfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.